Jika kalian kepo, simak terus obrolan santai kali ini. And let's check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama kami di Almas Udiah YouTube channel. Kali ini bersama saya Admi Melana Nurona dengan Cepi Ardiansyah. Nah, Mas Cepi Ardiansyah ini sebagai bintang tamu di bincang sore kita hari ini. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai santri penderek kiai. Betul Kang Cepi? Lebih tepatnya sopir kiai. Oh iya, maaf. Sopir penderek kiai. Nah, Mas Cepi ini menjadi salah satu sopir dari Kiai Haji Fathur Rahim Mas'ud, yang mana beliau selaku pengasuh pondok pesantren Almas Udiah, pondok kita tercinta ini, teman-teman. Oke, kali ini kita akan sapa-sapa dulu nih. Kita harus kenal dulu ya sama Mas Cepi, karena tak kenal maka tak sayang. Betul? Oke, mari kita lanjut pengenalan kita. Assalamualaikum Mas Cepi. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, Mbak sehat. Alhamdulillah iya. Mari Mas Cepi mengenalkan diri dulu. Kali aja kan ada teman-teman semua kan ya penasaran siapa sih Mas Cepi, asalnya di mana gitu. Dari mana, maaf. Saya rasa sih satu pondok sudah kenal semua mungkin ya. Wah, famous banget nih. Nama saya Cepi Ardiansyah, saya asli Kuningan, Jawa Barat. Jauh ya? Jauh. Dekat. Semenjak ada tol ya? Banyak datang. Iya. Sudah berapa lama mondok di pondok pesantren ini? Saya mondok di sini itu sekitar 6 tahun lebih. 6 tahun. 6 tahun Lama lebih. banget. Dari zaman SMA dulu. Oh, berarti SMA di sini ya. SMA Lanjut di sini. sampai pengabdian juga di sini. Alhamdulillah. Oke, ngomong-ngomong nih tentang SK, sopir kiai. Saya dengar sebelumnya ada organisasi yang maksudnya ini termasuk organisasi. Terus kenapa sih SK bukan SPK? Yang mana SPK itu termasuk dari singkatan sopir penderek kiai. Kenapa SK bukan SPK gitu? Sebenarnya sih bukan organisasi juga ya. Lebih tepatnya sih wadah. Oh. Wadah pertemuan antara supir kiai di tempat yang sama dan waktu yang sama, seperti itu. Lah kenapa nggak SPK? Iya, bener. Karena dari awal itu sudah SK memang. SK. Nah, cuman pada waktu itu panjangannya bukan supir kiai, tapi sumber kencono. Jauh ya hubungannya. Jauh. Itu terobsesi dari nama bis. Sumber kencana. Sumber kencono. Oh, kencono pakai O ya. Kencono. Iya. Nah, lambat laun ini mulai ada pertanyaan. Kok kayaknya nggak pas? Kurang Apa cocok. hubungannya sumber kencono sama Penderek supir kiai? Nah, Nggak ada hubungannya. Iya. Lalu para sesepuh itu kumpulan lagi, merembuk dan akhirnya disepakati supir kiai. Itu sudah disoalkan kepada Kiai Haji Abdul Rauf Maimun, Rembang. Wah, subhanallah sekali. Berarti itu termasuk komunitas bukan sih? Bukan ya? Maksudnya tetap Gimana ya? Disebut komunitas, memang komunitas, tapi lebih enaknya sih disebut wadah aja lah. Oh iya. Berarti di situ tempat kalau sering ada sharing-sharing gitu ya antara satu wilayah sopir kiai per daerah juga pasti ada ya. Ada. Untuk wilayah Jawa Tengah dan Jogja itu ada sekitar 503 anggota Banyak yang sudah aktif. banget. Itu harus ada kayak pendaftaran terus itu enggak sih? Daftar ada. Oh, ini yang Formalkas. udah legal gitu ya, Mas ya? Yang sudah resmi itu Resmi, oh iya. baru 503 untuk wilayah Jawa Tengah dan Jogja. Oh, ngomong-ngomong nih tentang penderek kiai, sudah lama ya Mas Cepi menjadi santri penderek kiai. Terus awal mula gimana bisa menjadi santri penderek kiai ini? Sopir penderek kiai. Awal mula saya bisa jadi supir kiai seperti sekarang ini, itu semua berawal dari kegagalan, Mbak. Ini bangkit dari kegagalan. Jujur, memang benar, Mbak. Dulu saya pernah daftar polisi. Sekitar tahun 2018.
Lulus SMA berarti ya? Lulus SMA kan 2017. Iya. Saya nganggur setahun, habis itu daftar dan akhirnya saya gagal. Tapi saya bersyukur dari kegagalan itu saya bisa menjadi seperti ini. Dulu gini, Mbak. Saya itu daftar polisi, gagal, saya frustasi, bingung, saya kabur, Mbak. Bahasanya harus kabur gitu ya? Ya karena saya nggak matur. Oh. Nggak matur, saya kabur. Terus saya di rumah sekitar 1 bulan, saya ditelepon Pak Tohir, waktu itu pengurus. Iya. Besok kamu harus berangkat, pokoknya berangkat. Ya udah, saya dari Kuningan Semarang berangkat, Pak. Ke pondok lagi. Pondok lagi, saya sowan. Alhamdulillah saya dapat pencerahan, mulai Alhamdulillah. timbul rasa semangat. Tapi saya nggak langsung jadi supir, Mbak. Harus bertahap gitu. Bertahap. Ya mungkin rezeki saya harus tahap dulu, Mbak. Dari hal yang terkecil apa ini? Dulu saya itu ikut bangunan. Oh iya. Bangunan Habis di pondok. Habis itu saya pindah ke supir ambulan dan habis itu saya di supir kiai seperti itu sekarang. Alhamdulillah, berarti itu ya kayak prosesnya tuh bertahap. BTW apa ya? Bisa jadi supir kiai berarti itu dawuhan. Semenjak Kang Cepi ini kembali ke pondok terus sowan terus diarahkan sama Mbah Kiai, kamu harus gini gitu ya. Iya, saya dulu itu masih ingat sebelum saya didawi, saya kan pernah ditanya sama yang namanya Mbah Kodri sama Mbah Dam. Iya. Saya dulu pernah ditanya, Cep, cita-cita kamu apa yang belum tercapai? Saya waktu itu jawab, Bah, cita-cita saya yang belum tercapai sampai sekarang, saya itu pengen jadi supir kiai. Alhamdulillah sekarang sudah. Dan alhamdulillah mungkin sekitar 2 bulan setelah itulah kurang lebihnya, pas waktu Ramadan puasa, buka puasa, saya di dapur ketemu sama Mbah Yai. Saya didawuhi, Cep, besok kamu nyupir. Senang tuh pasti. Masya Allah, senang banget saya. Sampai-sampai saya nggak bisa mengartikan. Bener, saking senengnya. Itu makan udah nggak enak ya, terlalu senang ya. Udah lupa semuanya. Saking senengnya. Iya. Saking senengnya saya. Terus ya, ngomong-ngomong tentang penderek kiai, kan pasti sering ya tindakan sama Mbah Kiai. Otomatis waktu berdua kan juga lebih banyak ya bersama beliau. Bagaimana cara Mas Cepi sendiri menyikapi, kadang kan kita merasa bahwa kita itu lebih dekat sama Mbah Yai daripada teman-teman santri kita yang lain. Biar Mas Cepi itu tetap rendah hati, nggak terlalu dumeh kalau deket sama Mbah Yai. Gimana nih tipsnya? Tipsnya sih paling simpel kalau saya pribadi ya, Mbak. Iya. Yang penting itu sadar diri, sadar posisi. Kita itu siapa? Saya itu cuma sebagai santri biasa, Mbak. Nggak Santri lebih biasa. dari itu. Cuman kebetulan saya dikasih kepercayaan jadi supir. Seandainya manusia itu semua tahu gitu, kalau manusia itu nggak lebih, mungkin manusia nggak bakal bangga dengan diri sendiri gitu loh. Saya mau cerita, Pak. Boleh, sangat diperbolehkan. Ini, Pak. Ini cerita serius. Saya belum pernah cerita sama orang lain tentang ini, jujur. Berarti karena ini langsung bisa terbuka ya, obrolnya sangat membawa suasana sekali. Ya, mungkin seperti itu. Dulu, Pak. Dulu saya pernah nangis, Pak, karena ini. Jujur, Pak, saya pernah. Karena ini yang mana nih? Kebimbangan apa gimana? Iya, saya dulu pernah merasakan galau, Pak. Bener. Bukan karena putus cinta tapi ya. Bukan. Gini, Pak. Saya kan dulu pernah jarang banget jarang banget nyupir, jarang banget. Di situ saya mulai menimbulkan pertanyaan, saya itu posisinya sebagai apa? Kayak nggak jelas gitu. Nggak jelas ya. Sampai-sampai saya sedih, nangis. Terus saya nggak bohong, Mbak. Saya sholat duha, berdoa, pengen minta jawaban. Setelah beres, tiba-tiba HP saya bunyi, Mbak. HP saya bunyi, saya lihat yang nelfon Yai. Seneng. Sudah pasti. Seneng plus gemeter. Tak angkat. Assalamualaikum nih. Dalam atau biasa lah. Iya. Biasa. Terus, Cep, kamu kesini ke Bondolan? Oh iya. Saya berangkat ke Bondolan pakai mobil golf. Berangkat ke Bondolan. Di jalan saya menemukan jawaban, Mbak. Pasti berpikirnya udah macam-macam ya. Saya masih ingat dari belokan sampai tempat itu saya
Mimpi itu sambil mikir, sambil ini masih bingung, perasaan bingung lah gitu. Dan akhirnya saya menemukan jawaban, Mbak. Apa jawabannya? Jawabannya gini, Mbak. Kurang lebihnya seperti ini. Seorang kekasih itu tidak akan rela apabila kekasihnya dengan yang lain. Sudah pasti. Sudah pasti ya, Pak. Iya. Nah, tapi saya harus sadar diri. Maka saya harus berkorban demi orang yang saya cintai. Karena saya sadar, saya itu bukan supir satu-satunya. Ada yang lain. Masih ada yang lain. Iya. Dan di situ saya berpikir, oh iya, memang seperti ini. Dan mungkin Bapak juga kan harus memperhatikan supir yang lain juga. Iya. Biar tidak ada saling kecemburuan. Kecemburuan. Nah, dari situ saya belajar, Pak. Makanya sekarang saya lebih manut aja lah. Di Dawi kita berangkat, saya berangkat, nggak di Dawi saya standby. Istirahat, yang penting tetap kapanpun siap gitu ya. Seperti itu. Iya. Sebenarnya masih banyak pengalaman lagi, masih ada lagi, Pak. Sampai pengalaman yang sekarang masih ada. Tapi itu yang paling berkesan ya. Itu yang berkesan. Terus kan ya, udah lama banget nih, 3 tahun ya kurang lebih ya, 3 tahun berjalan kan. Otomatis kan pengalamannya banyak. Itu salah satu yang paling mengena banget ya. Terus ngendikan-ngendikannya Mbah Yai selama Kang Cepi lagi berdua derek ke apa gimana gitu kan, pasti selalu berbincang kan di perjalanan kan. Itu pasti ada salah satu juga ngendikan beliau yang sangat mengena di hati Mas Cepi sendiri, apa salah satunya? Sebenarnya banyak ya, Mbak. Tapi perlu diketahui, saya itu nggak mesti harus derek kayak Mbah Yai. Kadang saya juga derek ke Gus Anim atau Mbak Lala. Iya. Jadi gampang ngomong rolling lah, gantian. Oh iya. Ring. Tapi memang lebih seringnya sekarang sama Mbah Yai. Karena memang dari awal yang narik saya Mbah Yai. Cuman untuk pelajaran yang begitu mengena buat saya sendiri, itu dulu saya pernah didawi Mas Anim. Apa? Dulu saya disuruh didawi ke Jogja. Jam 7 pagi saya berangkat dari Semarang, dari sini berangkat sampai sana, acara beres, saya pulang ke pondok itu jam 9 malam. Kira-kira ini, Pak, menurut Mbak saya capek atau enggak? Sangat. Tidak perlu ditanyakan lagi. Saya capek, saya tidur, Mbak. Padahal saya itu harusnya sekolah, karena saya masih madrasah. Iya, punya kewajiban juga Punya gitu kewajiban. kan. Saya toko dablek lah Jawanya. Tidur, tiba-tiba Mas Anim keluar. Terus Mas Anim bilang, "Cep, cari berkah itu nggak seperti ini caranya." Dek, pasti. Langsung, Mbak, saya bangun, saya diam, nggak berani jawab apa-apa, saya diam. Gini, terus Mas Anim lanjutin ngomong, "Cep, berkah itu nggak seperti ini caranya. Kalau memang kamu capek, kamu izin sama guru kamu. Tetap kamu harus sekolah. Tapi kalau memang kamu nggak bisa sekolah, ya udah, kamu izin." Lah dari situ pembelajaran yang berarti buat saya gitu, Pak. Dan boleh dibuktikan, Mbak, sama Pak Kantor. Bukan saya sombong ya, Pak. Kalau saya nggak bisa berangkat sekolah, nggak bisa mengikuti acara pondok, pasti saya izin. Dan saya juga menyadari, Mbak, kadang saya juga lupa buat izin gitu. Saya lupa buat izin. Ya udah, kalau memang saya lupa, ya udah saya pasrah, Pak. Seandainya saya harus dihukum, saya dihukum. Berarti antara pondok pesantren, maksudnya kewajibannya Mas Cepi sendiri sama derek ke Mbah Yai itu harus seimbang ya. Intinya teguran dari Mas Anim seperti itu ya. Harus Iya, harus imbang. Soalnya kan di sini kita emang niatnya mondok ngaji. Itu sudah pasti kewajiban tujuan awal kita dari rumah kan. Terus di sini kita itu bisa jadi seorang supir penderek kiai itu kan juga pasti sebuah jalan menuju keberkahan kan. Jadi selama kita juga mencari ilmu, kita juga mencari kelebihannya gitu, seperti itu. Disadari atau enggak, sebagai seorang kiai, supir kiai juga itu pasti menjadi sorotan. Iya. Kenapa apa? Karena di pondok pesantren, supir kiai itu merupakan salah satu kemuliaan. Kok bisa gitu? Coba Bapak bayangin, dari sekian banyak orang, nggak semua orang itu bisa bareng bersama Mbah Yai. Sering Kemana bisa
ikut. Iya. Nggak semua orang, Mbak. Itu adalah kesan kayak istimewa banget. Kita pasti Mas Cepi juga merasakan lebih istimewa gitu ya. Iya. Seandainya saya dihadapkan dengan dua pilihan, Mbak, antara sekolah, madrasah atau dereke, tetap saya lebih memilih Dereke. dereke. Tapi saya nggak boleh lupa juga, Mbak. Tetap Tujuan utama, Tujuan utama. kewajiban juga. kewajiban utama seperti itu. Oke teman-teman, pertanyaan ini, jawaban dari Mas Cepi ini sekaligus menjadi penutup obrolan santai kita pada sore hari ini. Sebelum saya dan Mas Cepi undur diri, teman-teman pasti ingin dengarkan satu quotes istimewa nih, khusus dari Mas Cepi sendiri. Pasti kan punya motivasi satu quotes yang itu dijadikan motivasi banget. Pasti ada kan? Coba deh dibagi sama teman-teman. Pasti nanti juga bisa jadikan pegangan sama teman-teman semua. Sebenarnya sih saya bukan ahli kata-kata ya, Pak. Sebenarnya loh, Pak. Cuman ini hitung-hitung pesan buat diri saya sendiri, terus buat teman-teman Iya. seperjuangan sama-sama Sopir. sopir. Jadilah supir yang baik. Ketika kamu sudah diberikan kesempatan, maka jangan kamu mengkhianatinya. Subhanallah. Ini bagus banget quotesnya. Hingga sampai saat ini Mas Cepi insya Allah selalu diberikan istiqomah ya. Amin. Diberikan lancar semua ngajinya sama ngabdinya. Amin. Sampai lulus ya Mas Cepi ya. Amin. Pasti, insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti obrolan santai kita dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Saya dan Mas Cepi Ardiansyah undur diri. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.